perkenalkan, nama saya Jenny. Saya mengikuti PPK Program Studi Pendidikan Agama Kristen dari IAKN Tarutung. Berikut formulir saya. Nah, saya di sini membuat video mengajar. Selamat menyaksikan video mengajar saya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Miss. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Miss. Oke, kita mulai pelajaran kita. Yang bawa nyanyi, bawa doa. Ayo. Sudah kelar? Semangat banget. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. 1, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat pada hari ini. Kami bisa berkumpul di sekolah ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kiranya Bapa, kami ingin memulai pembelajaran kami. Kiranya Kau berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Kau berikan kesabaran para guru kami dalam mendidik kami. Hanya nama-Mu, haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk. Pembelajaran kita saat ini adalah mengenai Allah berkarya melalui iptek. Allah berkarya melalui iptek. Pak? Allah berkarya melalui iptek. Oke, sebelum kita belajar, saya mau absen dulu ya. Saya mau absen dulu. Meli. Hadir, Miss. Meli hadir. Mawita. Hadir, Miss. Hadir, Kasih. Hadir, Miss. Rika. Hadir, Miss. Sasalita. Hadir, Miss. Semua hadir? Hadir, Miss. Semangat banget kaliannya. Nah, pelajaran kita mengenai iptek adalah area Allah berkarya melalui iptek. Tujuan pembelajaran ini adalah dikarenakan generasi saat ini seringkali gagal saat dalam menggunakan iptek. Tujuan pembelajaran adalah supaya kalian mengetahui pandangan Alkitab terhadap iptek. Yang kedua, memahami pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mengetahui perkembangan iptek sebagai bagian dari anugerah Allah. Yang keempat, menunjukkan sikap rasa syukur atas perkembangan iptek. Nah, pembelajaran kita adalah mengenai iptek. Banyak sekali kan anak-anak zaman sekarang itu mengenai iptek sangat gunakan. Tapi sebelumnya, apa sih yang kalian tahu tentang iptek? Ada yang tahu? Apa sih yang kalian pahami mengenai iptek? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, tunjukkan Nuita. Tahu? Ada yang tahu kalian mengenai iptek? Iptek itu sebetulnya singkatan. Iptek itu adalah singkatan. Iptek itu singkatan. Singkatan dari berapa kata? Ini singkatan dari 2 kata. Ayo, ada yang tahu?
tinggal tekan-tekan aja sekarang, nggak perlu lagi pakai seperti itu. Dulu pada zaman saya gambar itu orang VC gitu udah hebat banget, sekarang enggak biasa. Nah, jadi iptek ini, coba apa yang kalian pahami mengenai ini? Apa sih maksud ini? Pak, yo, jaringan, ada lagi? Apa sih artinya ini? Ada yang tahu? Nggak tahu? Artinya ini adalah saat ini kehidupan manusia itu berdasarkan iptek. Apa sih nggak bisa digunakan dalam iptek nih? Apa yang nggak bisa digunakan orang saat ini dalam iptek? Semua bisa digunakan. Dalam arti apa yang nggak bisa dilakukan dalam pelacakan orang, dalam pengetahuan ilmu, itu semua ada di iptek. Contoh-contoh iptek tadi. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih arti iptek. Iptek adalah dua unsur kata, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan, ada yang tahu definisi ilmu pengetahuan? Apa sih ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah bahwa berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan mempertimbangkan sebab dan akibat. Benar. Nah, menurut KBPI, ilmu pengetahuan adalah gabungan pengetahuan yang disusun secara logis. Logis itu berarti logis itu nyata, berdasarkan logika. Kalau nggak keluar logika nggak bisa. Ilmu pasti dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Itulah ilmu pengetahuan menurut KBBI. Ilmu pengetahuan menurut KBBI adalah pengetahuan gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Menurut para ahli, ada yang tahu ilmu pengetahuan itu seperti apa? Apa artinya? Kasih tahu? Iya. Menurut tokoh para ahli, menurut Sirarjono, ilmu pengetahuan timbul karena adanya dorongan ingin tahu dalam diri manusia. Nah, ilmu pengetahuan adalah menurut Suharjono adalah bahwa dorongan ingin tahu dalam diri manusia. Nah, ada orang kan kepo nih, karena keponya dia jadi rasa ingin tahunya tinggi, penasaran. Contoh kayak pembuatan bola lampu karena penasaran yang Thomas Alva Edison dalam membuat bola lampu sampai dia membuat walaupun sering gagal. Berapa kali gagal? 999 kali, yang seribunya dia berhasil. Thomas Alva Edison. Nah itu jadi ilmu pengetahuan. Salah satu yang nggak bisa hilang adalah ilmu pengetahuan, nggak akan bisa hilang, Pak. Sampai kita mati pun nggak akan bisa hilang. Tapi kalau benda fisik atau apa itu akan hilang dia orang. Tapi kalau ilmu pengetahuan nggak akan. Makin kalian berbagi sama orang, makin bertambah wawasan kalian. Nah, jadi dengan kata lain, ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki dan menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia, di mana segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Sedangkan teknologi, apa sih arti teknologi? Apa arti teknologi? Ada yang tahu teknologi?
yang dulunya orang kalau ada teknologi, yang dulunya orang kalau dalam melihat berita itu berdasarkan akun tersebut. Nah, berdasarkan apa? Kalau misalnya mengirim surat dulu zaman zaman ibu-ibu nenek kalian dulu, kalau ngirim surat itu via kantor pos. Nah, via kantor pos itu misalnya dia antar barangnya kapan, pesannya tadi kapan. Misalnya dia kirim pesan di hari Senin, sampai itu bisa nanti di hari Rabu, bahkan bisa di hari Jumat, bahkan bisa 1 bulan kemudian baru sampai. Ibarat kalau sempat orang tadi udah kritis, udah sempat metong dulu, mati dulu, meninggal dulu, baru sampai surat tadi. Nah sekarang enggak, kirim sekarang kalau ada jaringan sampai sekarang juga, hanya hitungan detik. Itulah canggihnya karena adanya teknologi. Ada canggihnya karena ada teknologi. Nah, jadi berdasarkan arti-arti dari ilmu pengetahuan dan teknologi dapat disimpulkan apa arti teks? Ada yang tahu? Tadi kan kita udah bahas berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan teknologi, apa sih arti teks? Yuk. Ayo. Ada yang tahu? Jadi iptek adalah apa? Suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi apa? Dan pengetahuan terkait teknologi dalam berbagai bidang. Nah, ini dia. Suatu ilmu yang mempelajari mengenai informasi dan pengetahuan terkait dalam berbagai bidang. Jadi dia mempelajari informasi dalam berbagai bidang. Itulah teknologi. Itulah iptek. Jadi iptek seringkali kita kerjakan. Apapun sekarang ini yang kita lakukan berdasarkan iptek. Tidak bisa orang dari iptek. Nah, bagaimana perkembangan iptek saat ini? Ada yang tahu? Tadi kan kita udah bahas itu. Bagaimana sih perkembangan iptek? Nah, ini dia. Zaman dulu handphone itu nggak ada seperti sekarang, nggak ada seperti ini. Zaman dulu seperti ini. Saya sempat merasakan pakai handphone. Ini sempat dari sini ke sini saya sempat. Ini kalau zaman dulu udah kayak gini udah hebat banget. Udah hebat itu handphone zaman dulu. Makanya dulu tengok, lihat bisa lihat perubahan zamannya. Nih, tadi kan ada tempat-tempat ini perubahan zamannya. Dulu HP-nya seperti ini, sekarang HP-nya seperti ini. Dulu nggak ada TikTok. Orang dulu kirim pesan nggak dari WA,
namanya 1976 mereka menggunakan ini. Ini zaman dulu, ngetik pakai kayak gini. Nah, bertingkat menjadi 1977 mereka menggunakan ini. Ini. Nah, baru lanjut 1980 berkembang. Baru masuk ke Apple yang 1983 seperti gambar tersebut. Sampai pada akhirnya mereka menggunakan laptop itu di saat tahun berapa ya, 2010 udah mulai ada itu. Tetapi komputer sudah mulai berbentuk LCD, bukan berbentuk tabung. Dulu masih saya sempat memakai ini komputer berbentuk tabung dan itu menggunakan CPU dulu. Jadi kalau sekarang komputer tuh nggak terlalu perlu kayak laptop kan bisa dibawa-bawa, kan zaman dulu nggak bisa gitu. Jadi zaman dulu belum main seperti ini. Ada ketikan mesin ketik tapi tidak ada gambar. Nggak ada gambar. Gitu juga dengan handphone. Handphone tuh dulu nggak ada kayak gitu juga. Sebelum dia seperti ini handphone tadi, dia sebelum seperti ini dia seperti ini. Jadi kalau bisa kalian tanya ibu kalian, mama kalian, saya tanya, dulu masih merasakan yang namanya 5 kali SMS gratis, 100 kali SMS. Dan dulu saya rasakan tuh setiap saya pulang itu ada orang jual kartu paket paket SMS. Telepon pun jarang. Jadi kalau zaman dulu kalau misalnya orang perlu kangen nengok seseorang, ya jumpa gitu. Kalau sekarang kangen video call kan, kayak misalnya kita kangen orang tua nih, tinggal video call sama orang tua. Kita kangen opung kita atau nenek kita tinggal video call. Nah zaman dulu, misalnya kayak saya kangen sama nenek saya, ya ambil waktu libur baru pergi pulang kampung. Sekarang nggak gampang. Semua sekarang bisa. Zaman dulu menggunakan Facebook, saya menggunakan Facebook itu di masa SMP. Itu udah hebat loh dulu pakai Facebook. Dan kami dulu masih pakai Facebook itu via internet warnet. Zaman sekarang dengan handphone, maka warnet banyak tutup. Hanya beberapa warnet yang laku. Nah, kalau perkembangan zaman. Nah, perkembangan iptek itu teknologi zaman prasejarah. Teknologi zaman prasejarah merupakan masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Ilmu saat itu berkembang dan dapat dilihat dengan cara manusia mulai mengamati, membedakan, memilih, dan mencoba menyadari kesalahan. Kalau kalian lihat zaman purba dulu, kalau kita sangkutkan pelajaran IPS, zaman purba dulu menggunakan batu, tulisan di batu kan? Tulisan mereka di batu, terus tulisannya mereka berbentuk tak gimana gitu, udah ada artinya. Dan saya sempat juga dulu ada orang misalnya kan kayak Jamin Ginting, tulisannya The Jamin Ginting. Dulu masih pakai kayak gini jamungan. Soekarno, Soe, sekarang enggak. Bahkan sekarang kalau bisa bilang ada orang singkatan misalnya bilang enggak GK, ada GC. Apalagi singkatan anak-anak zaman sekarang, anak-anak halai. MNG, terus apa lagi? Apa sih? Kadang-kadang apa sih? Apa SIH? Sekarang apa SICH? Apa C gitu. Ya kan? Nah, zaman dulu enggak, zaman dulu tulisan pakai batu, zaman sekarang tulisan seperti ini pun masih malas orang nulis. Orang seringnya pakai voice note. VN. Zaman dulu orang menggunakan tulisan. Nah, baru berkembang lagi dengan teknologi zaman kuno, zaman setelah prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini mempunyai rentang waktu yang cukup lama termasuk peradaban kuno. Banyak penemuan pertama yang menjadi dasar penemuan selanjutnya. Sebagai contoh, peradaban Mesir kuno yang kita kenal dengan piramida. Pada zaman ini manusia mengenal tulisan. Disinilah mereka mengenal tulisan. Di zaman inilah mereka
Baru masuk lagi zaman pertengahan. Di zaman pertengahan ini adalah mulai masuknya kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari letak geografis, perkembangan teknologi hampir semua dipelopori benua Eropa. Nah, disinilah munculnya penemuan rumus-rumus matematika, teori-teori fisika. Saya mau tanya, siapa tokoh? Tadi tokoh penemu bola lampu sudah tahu ya. Tokoh apa lagi ya? Siapa tokoh penemu bola lampu? Siapa? Masih ingat nggak? Thomas Alva Edison. Oke. Thomas Alva Edison. Disinilah penemu-penemu tadi sudah ada. Nah, jadi ada juga di situ juga lahirnya Albert Einstein dan masih banyak lagi. Baru masuk zaman era revolusi. Di zaman era revolusi itulah mulai munculnya apa? Kipas berbentuk kincir angin. Kincir angin, listrik sudah mulai muncul. Zaman dulu, kalau kalian merasa kalian nggak merasakan, nggak enak ya kalian. Zaman dulu orang pakai lampu listrik ini jarang loh. Orang masih pakai yang merasakan namanya lampu petroma. Lampu petroma gimana, Miss? Lampu petroma. Lampu petroma itu yang pakai bola lampunya pakai tenaga minyak lampu yang begitu. Pakai minyak lampu, bolanya berbentuk kaca. Jadi apanya tuh kaca lampunya. Lain lagi yang jual kayak kalau misalnya kayak orang ada lagi berbentuk seperti ini, saya lupa namanya, berbentuk bulat seperti ini, saya lupa namanya. Di dalamnya itu ada lampu. Yang tersesat dalam pemerintahan Pontius Pilatus disajikan wafat dan kematian. Yang perlu mendapat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan waktu yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Oke, amin. Nah, paham kan? Berarti hanya beberapa, tapi giliran kalau bilang trending topik, tahu kali kalian? Itu topik tahu Protestan ada. Kalau Protestan, kalau GBKP pengakuan Kindergarten. Belum, tapi ini buat pengalaman. Iya, itu bakal dipelajari kan. Sekali ini kayak masuk SMA bakal dipelajari dong. Nah, yang selanjutnya apa? Tidak dikuasai teknologi, justru sebanyak menguasai teknologi. Jangan jadi kita menjadi babunya teknologi, tapi jadikanlah teknologi sebagai babu kita. Ya, dalam arti kalau kita perlu, kita gunakan something. Sementara bisa menggunakan EA. Dari WhatsApp juga ada dengan Meta. Dari WhatsApp kan, sekarang udah gampang. Itu makanya jadikan mereka sebagai, tapi nggak valid nih. Valid enggaknya itulah kita untuk bekerja. Karena pemikiran kita banyak yang nggak jelas. Jadi makanya kita memakai pikiran, nggak selamanya, tapi jadikanlah dia sebagai buatan kita, membantu kita, bukan kita yang diperbudak dengan dia. Jangan lagi dengan giliran main game, bisa tak nanti nggak tidur begadang. Jangan jam 2 tidur bisa nih, gara-gara apa? Main game, gara-gara nonton, bisa nanti sampai pagi jam 4 subuh bisa nonton. Jangan mau. Dia ketawa ini biasanya orang-orang pelaku dia nih. Nanggung. Jangan jadikan teknologi sebagai bukan kita.
kegiatan 4, 2, 3, 4 dikerjakan, minggu depan akan dipresentasikan. Ngerti? Ngerti, Miss. Minggu depan akan dipresentasikan. Sampai di sini nggak ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada, Miss. Jadi tadi mengenai ITE. Saya mau tanya sekali lagi, apa arti ITE? Suatu ilmu yang mempelajari di mana informasi dan pengetahuan terkait dengan orang hidup. Oke, contoh-contoh ITE. Smartphone, wifi, dan masuk lagi. Oke, lain sebagainya. Nah, bagaimana sikap pelajar Kristen terhadap ITE? Dengan tidak menjadi tuan teknologi, Jadi teknologi sebagai budak. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Perkembangan teknologi tadi udah paham kan? Sudah, Miss. Oke, sampai di sini. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, mari kita tutup. Kelompoknya sudah dibagi. Kelompok 1 nanti bagian sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Paham? Paham. Miss. Ke depan kita ada presentasi. Ayo tutup dengan doa. Siapa yang mengakhiri? Siapa yang pembuka, dia mengakhiri. Ayo. Doa saja ya. Siapa yang membuka, dia yang mengakhiri. Teman-teman, mari tutup pelajaran kita pada kesempatan Bapak. Ya Bapak, terima kasih atas kami pada hari ini. Kami bisa berkumpul di kelas ini tidak kurang suatu apapun. Kiranya Bapak, terima kasih kepada kami ingin pulang melanjutkan perjalanan. Itu juga lupa berikan berikan kesabaran diri kami. Hanya namaku haleluya, amin. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.